Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, Profesor Majan sedang merencanakan hal buruk pada Baek-Yusul dan kelompoknya dengan mengubah materi ujiannya. Flem yang mengetahui tentunya berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk melihat apakah Baek-Yusul benar-benar mengetahui adegan yang tidak terduga seperti ini. Sekarang kita bersama lagi dengan Baek-Yusul, di mana dia merasa sedikit pusing setelah menggunakan portal teleportasi untuk menuju ke Derryville Station. Setelah sampai di Derryville, Baek-Yusul langsung disambut oleh resepsionis dan dia mengatakan jika Tuan Magi bisa meminta tolong padanya jika ada sesuatu yang dibutuhkan. Baek-Yusul mengatakan jika dirinya masih seorang kadet dan belum menjadi Magedolan, tapi resepsionis mengatakan meskipun dia hanyalah kadet, namun karena dia berasal dari Akademi Stella, mereka pasti akan memperlakukan mereka seperti Magedolan. Semua orang yang mendengar jika resepsionis menyambut magi kadet dari Akademi Stella, tentunya mereka langsung membicarakan Baek-Yusul. Mereka semua merasa iri dengan Baek-Yusul karena meskipun dia cuma seorang kadet, tapi dia sudah diperlakukan layaknya seorang Magedolan. Resepsionis mengatakan jika seorang kadet dari Akademi Stella selalu mendapatkan perlakuan khusus dari mereka, jadi Baek-Yusul tidak perlu merasa sungkan jika meminta bantuannya, dan Baek-Yusul berterima kasih atas perhatiannya. Baek-Yusul rasa Akademi Stella adalah yang terbaik karena ketika ia pergi kemanapun, dirinya akan diperlakukan layaknya seorang Magedolan. Ditambah lagi, portal teleportasi bisa digunakan secara gratis, padahal harga aslinya berkisaran 100.000 kredit. Berkat itu juga, Baek-Yusul jadi sering kali menggunakan portal teleportasi di akhir pekan untuk menjelajahi kota di sekitar ketika tidak ada kegiatan apapun. Selain itu, Baek-Yusul sudah memastikan bahwa sebagian besar pengetahuan yang dirinya miliki masih akurat, jadi seharusnya Baek-Yusul bisa dengan mudah menemukan kadal flame di sekitar sini. Kadal Flame Money sendiri dikenal sebagai monster kelas 2. Selain cukup mengungguli base biasa dalam daya tahan dan kekuatannya, tapi Kadal Flame juga memiliki magic resistant dan gerakan yang sangat cepat, sehingga setidaknya membutuhkan sihir kelas 2 untuk menangkapnya. Baek-Yusul sudah pernah memburu monster kelas 1 sebagai uji cobanya, dan ia berhasil menangkapnya tanpa kesulitan sedikit pun, jadi seharusnya monster level 2 masih tergolong cukup mudah baginya. Baek-Yusul terus mengamati kondisi area sekitar, dan tak lama sesuatu dengan gerakan yang sangat cepat langsung melewati Baek-Yusul. Baek-Yusul yang merasakan area sekitar tentunya yakin jika yang barusan lewat itu adalah Kadal Flame, karena tidak ada monster kelas 2 dengan kecepatan seperti itu. Sekarang ini, Baek-Yusul hanya berdiam diri di posisinya sekarang, tanpa berpindah 1 inci pun dari sana, karena ia tahu jika Kadal Flame pasti sedang mengawasi dirinya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Kadal Flame tampaknya memutuskan untuk menyerang Baek-Yusul dari belakang secara langsung. Namun tentu saja, Baek-Yusul yang sudah mengaktifkan indera keenamnya tentunya menyadari jika Kadal Flame akan menyerangnya dari belakang. Dalam sekejap, Baek-Yusul langsung menusukkan teleponnya ke arah leher Kadal Flame, dan tampaknya Baek-Yusul memang tidak kesulitan sama sekali melawan monster level 2. Akan tetapi, bahkan setelah ditusuk Baek-Yusul dapat di arah lehernya, Kadal Flame sepertinya masih terus berteriak kesakitan tanpa henti. Setelah beberapa saat membiarkannya, Kadal Flame itu tampaknya telah berhenti berteriak dan Baek-Yusul langsung menjatuhkannya. Baek-Yusul tentunya merasa senang karena Kadal Flame benar-benar berada di sekitar sini, jadi dirinya bisa dengan cepat mendapatkan 1 Kadal Flame untuk bahan ujian. Tapi bersamaan dengan itu juga, Baek-Yusul mendengarkan suara langkah kaki beberapa hewan yang sedang mengarah padanya. Tampaknya, Kadal Flame sebelumnya terus berteriak adalah untuk membuat kawanannya datang menolongnya dan mengepung Baek-Yusul. Namun sepertinya, Baek-Yusul memang sengaja membiarkan Kadal Flame untuk memanggil kawanannya karena ia membutuhkan lebih banyak material Kadal Flame. Baek-Yusul tanpa berbasa-basi langsung menyerang sekumpulan Kadal Flame itu, karena ini adalah waktu untuk memulai perburuan material. Setelah mengumpulkan Kadal Flame yang diburu, Baek-Yusul langsung menyerahkannya kepada teman-temannya sewaktu ujian dimulai. Aisal tentunya menanyakan dari mana Baek-Yusul mendapatkannya, karena kadalnya masih sangat segar, dan Baek-Yusul mengatakan tentu saja ia mencarinya sendiri. Aisal mengatakan setidaknya Baek-Yusul cukup pintar dalam mencari material yang mahal, dan Baek-Yusul tentunya senang karena Aisal mempercayakan itu padanya.
Aisel dengan bangga mengatakan ini adalah langkah yang bagus bagi mereka, jadi sekarang mereka tinggal membuat ramuan obatnya dengan sempurna. Wajah kelompok baik Yusel tampaknya begitu bersemangat, karena mereka yakin bahwa ini adalah langkah terbaik yang bisa mereka tunjukkan. Sebelum ujiannya dimulai, Profesor Maizen ingin agar seluruh siswa memperhatikan, karena dirinya akan memperkenalkan para alkemis yang akan ikut mengujinya. Maizen mengatakan ujian hari ini akan diadakan di depan alkemis dari asosiasi alkemis, dan racikan yang bagus juga akan membuat masa depan mereka sebagai alkemis akan terbantu. Maizen kemudian mengatakan ujiannya dimulai dari sekarang, dan tugas mereka adalah membuat obat Tyrant Point DPB, jadi dirinya harap mereka semua telah menyiapkan bahannya. Kelompok baik Yusel tentunya sangat terkejut karena ujian yang diumumkan sebelumnya adalah ujian obat vitalitas tipe D, tapi sekarang malah diubah menjadi Tyrant Point. Aisel tentunya menanyakan bagaimana bisa profesor mengubah ujian hari ini menjadi obat Tyrant Point, padahal sebelumnya tugasnya adalah membuat obat vitalitas tipe D. Maizen mengatakan memang benar tugas sebelumnya untuk membuat obat vitalitas, tapi dirinya sudah mengumumkan bahwa tugasnya diubah menjadi obat Tyrant Point tipe B. Maizen mengatakan jika Aisel tidak percaya, dia bisa menanyakan pada siswa-siswi lainnya, dan sepertinya para siswa lain tidak ada yang berani mengungkapkan rencana busuk Profesor Maizen. Baik Yusel tentunya paham jika Profesor Maizen ingin bermain dengan cara seperti ini, meskipun ia tidak masalah, tapi yang lainnya bisa kerepotan kalau ujian mereka gagal. Baik Yusel berpikir memangnya ada plot twist semacam ini di dalam cerita aslinya, tapi tampaknya Baik Yusel melihat Flame yang terus memperhatikannya. Baik Yusel malah heran kenapa Flame malah terus memperhatikannya seperti itu, tapi Flame langsung memalingkan wajahnya. Dalam hatinya, Flame bertanya apa yang terjadi, kenapa baik Yusel tidak bisa mencegah kejadian seperti ini, dan bukankah dia sudah tahu jalan cerita aslinya. Maizen menanyakan apakah Aisel dan kelompoknya membawa bahan-bahan yang salah, tapi Aisel tidak tahu harus menjawab apa, karena ujiannya diganti tanpa ada yang memberitahunya. Maizen mengatakan bisa-bisanya seorang alkemis yang seharusnya berjuang untuk kebenaran malah kehilangan fokus dan membawa bahan yang salah. Maizen mengatakan apa boleh buat, sepertinya kelompok 12 harus digugurkan dalam ujian kali ini, tapi Baik Yusel langsung menghentikan omongan Maizen. Baik Yusel menanyakan bukankah mereka hanya tinggal membuat obat Tyrant Point-nya saja, jadi kenapa mereka harus digugurkan, tapi Maizen menanyakan apa maksudnya. Baik Yusel mengatakan jika dirinya akan tetap membuat obat Tyrant Point, sebab tugasnya adalah untuk membuat obatnya dan bukan membawa bahannya. Baik Yusel mengatakan dirinya akan menggunakan bahan-bahan yang berbeda dari daftar yang diberikan oleh profesor dengan hasil obat yang lebih baik pula. Baik Yusel memberitahu jika dirinya akan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang selama ini dirinya lakukan selama pelajaran bersama dengan Profesor Maizen. Para alkemis dari asosiasi tampaknya sedang mempertanyakan apakah memang itu bisa, tapi sepertinya Maizen malah terlihat sangat senang. Untuk membuat Tyrant Point, bahan penting yang dibutuhkan adalah laba-laba atarik karena cangkangnya penuh dengan nutrisi dan merupakan suplemen vitalitas yang dibuat dari bahan tersebut. Akan tetapi, Baik Yusel malah berniat untuk membuat suplemen vitalitas dengan ekor kadal mana Flame, jadi seharusnya hal tersebut tidak akan bisa didapatkan. Maizen rasa tidak akan ada masalahnya, jadi sebaiknya dirinya membiarkannya saja, sekaligus mengakhiri karirnya sebagai seorang alkemis di hadapan semua orang. Maizen mengatakan baiklah, dirinya akan mempersilahkan Baik Yusel beserta dengan kelompoknya untuk membuat obat Tyrant Point dalam batas waktu 1 jam. Maizen tidak ingin ada lagi komplain dari kelompok Baik Yusel yang tidak mengumpulkan bahannya, jadi ia ingin agar mereka menyelesaikannya dalam waktu 1 jam tersebut. Kasuhan menanyakan apakah Baik Yusel sudah gila, karena mau dipikirkan seperti apapun, membuat obat Tyrant Point menggunakan kadal Flame adalah ide buruk. Baik Yusel mengatakan bukankah mereka sudah sampai sejauh ini, dan bukankah sebaiknya mereka mencobanya sekali saja, karena mau dibuat atau tidak, mereka sebenarnya sudah digugurkan. Baik Yusel ingin agar mereka mendengarkan arahannya dan percaya saja padanya, dan Aisel mengatakan sepertinya mereka memang lebih baik melakukan sesuatu daripada digugurkan begitu saja. Kasahun, Maliwan, dan Aisel akhirnya kembali bangkit dan bersemangat, karena setidaknya mereka harus melakukan sesuatu sebelum digugurkan. Baik Yusel senang karena mereka mau mendengarkannya, jadi dirinya akan menjelaskannya dan mereka akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Berbicara mengenai alkimia, itu adalah salah satu fokus utama yang Baik Yusel lakukan selama dia bermain Etherworld. Baik Yusel selalu memastikan bahwa dirinya sudah menyimpan semua resep yang dirinya temukan, dan diantaranya adalah resep obat Tyrant Point DPB.
Baik Yusel awalnya tidak ingin menyentuh resep yang Profesor Mason ciptakan di masa depan, namun sepertinya dirinya tidak memiliki pilihan lain. Baik Yusel menjelaskan, alasan kenapa ada banyak sekali nutrisi dalam cangkangnya laba-laba Atarik adalah untuk memberikan makanan pada keturunannya. Terlebih lagi, ada sebuah organ yang mirip nutrisi tersebut di dalam ekor Cuttlefish, yaitu pembuluh darah yang berada di sebelah sini. Faktanya, suku Alaker dari Gunung Selatan menggunakan pembuluh darah ini sebagai obat penguat kepala suku mereka dan dilaporkan bahwa rata-rata masa hidup mereka meningkat, jadi mereka bisa menggunakan ini sebagai penggantinya. Maliwan mengatakan dirinya sedikit mengetahui tentang cara mengelola bahan dari Alaker itu, jadi dirinya akan mencoba mengurusnya dan Bayi Yusel dengan senang hati memberikannya. Bayi Yusel menanyakan apakah ada yang bisa mengeringkan benalu gurun menggunakan metode evaporasi mana unik gurun, dan Kasahun menawarkan diri sebab ia pernah belajar dari ayahnya dan seharusnya kering dalam waktu 5 menit saja. Bayi Yusel kemudian menanyakan pada Aisel apakah dia mau mengelola bagian bahan ini untuknya, dan Aisel dengan senang hati akan melakukannya. Kasahun, Maliwan, dan Aisel tampaknya sangat serius memperhatikan bagaimana mereka mengelola bahan yang ditunjuk oleh Bayi Yusel. Dalam pikirannya, Bayi Yusel merasa kelompoknya ini adalah orang yang bisa diandalkan dan seharusnya untuk mencampurkan semua bahannya juga akan berjalan dengan lancar. Setelah beberapa saat, Profesor Mason beserta dengan para alkemis terkejut karena Bayi Yusel dan kelompoknya telah mengumpulkan obatnya, tapi mereka masih tidak percaya apakah itu benaran obat Tyrant Point. Bayi Yusel memberitahu dirinya dan kelompoknya telah selesai membuat obat Tyrant Point tipe B seperti apa yang Profesor minta, dan mereka menggunakan bahan yang berbeda. Para alkemis asosiasi tentunya tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Terlebih mereka membuat Tyrant Point yang berbeda dengan yang diajarkan, tapi mereka masih berhasil. Mason tentunya merasa ini sangat konyol, karena obat Tyrant Point awalnya membutuhkan penelitian bertahun-tahun untuk diciptakan, tapi mereka bisa dengan begitu cepat menyelesaikannya. Alkemis dari asosiasi tentunya ingin melakukan pengecekan apakah obat yang disetorkan kelompok Bayi Yusel ini adalah benar-benar obat Tyrant Point. Setelah beberapa saat melakukan pengecekan, alkemis tersebut tampaknya sangat terkejut dengan obat yang dibuat oleh kelompoknya Bayi Yusel. Para alkemis lainnya tentunya menanyakan bagaimana hasilnya, dan alkemis tadi mengatakan meskipun sedikit kurang utuh dan bahan-bahannya berlebihan, tapi itu memang benar adalah obat Tyrant Point. Bahkan, alkemis itu merasa jika obat Tyrant Point yang dibuat oleh kelompok Bayi Yusel jauh lebih bagus dari obat Tyrant Point buatan Profesor Mason, dan itu buat kelompok Bayi Yusel jadi sangat senang. Alkemis itu tentunya sangat terkesan karena seorang siswa bisa menciptakan obat Tyrant Point dengan resepnya sendiri, dan mereka rasa anak muda ini memang memiliki pengetahuan yang unik. Profesor Mason yang sangat tersinggung tentunya sangat marah, dan dia langsung mengambil obat buatan Bayi Yusel dari mereka. Mason mengatakan tidak mungkin seorang murid sepertinya bisa membuat obat Tyrant Point dengan bahan-bahan seperti itu, jadi dirinya sendiri yang akan memastikannya. Setelah diperiksa sendiri, Mason sangat terkejut karena ini memang obat Tyrant Point tipe B. Terlebih obat ini menggunakan teknik miliknya untuk mengubah nutrisi monster menjadi vitalitas manusia. Mason benar-benar tidak percaya jika Bayi Yusel bisa langsung menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada dirinya. Bahkan obat ini lebih sempurna dilihat dari segi manapun. Meskipun begitu, dirinya lah yang menentukan nilainya, jadi dirinya bisa menyatakan mereka digugurkan karena ada bahan yang kurang, maka riwayat mereka pastilah akan tamat. Mason kemudian mau mengatakan jika kelompok 12 gugur, tapi sebelum Mason mengatakan hal tersebut, alkemis dari asosiasi langsung memotong perkataan Mason dengan mengatakan kelompok 12 layak mendapatkan lebih dari nilai A+. Alkemis itu menanyakan bukankah Profesor Mason setuju dengan pemikiran mereka semua sebagai seorang alkemis yang melihat bakat muda yang luar biasa. Mason tentunya menjadi sangat kesal karena para orang tua dari asosiasi alkemis itu malah menggagalkan rencananya untuk menghancurkan Bayi Yusel. Mason yang tidak punya pilihan lagi karena tidak mungkin ia menunjukkan kebenciannya pada Bayi Yusel secara langsung di hadapan mereka, akhirnya menyatakan kelompok Bayi Yusel lolos. Kelompok Bayi Yusel tentunya langsung tersenyum bahagia karena mereka tidak menyangka akan mendapatkan nilai A+ dari para alkemis dan dinyatakan lulus dalam ujian. Selagi kelompoknya Bayi Yusel sedang saling memuji karena berhasil melewati ujiannya bersama, Profesor Mason tampaknya semakin marah pada Bayi Yusel. Dalam hatinya, Profesor Mason ingin agar Bayi Yusel menunggu saja karena dirinya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sekarang kita berpindah ke kelas lainnya, di mana saat ini film sedang mengikuti kelas penerapan sihir dan sedang melakukan praktek menggunakan sihir serangan.
Flem bersyukur karena kelas melelahkan ini akhirnya selesai. Terlebih menghadiri kelas di usianya yang sudah tua, membuat semua sendinya merasa sakit. Di samping itu, Flem tampaknya memperhatikan Arsuwang yang sedari tadi disemangati. Bahkan teman-temannya mengatakan jika Arsuwang lebih baik daripada Tuan Putri untuk saat ini. Flem tentunya penasaran kenapa gadis itu malah menangis seperti itu. Padahal dirinya mendengar bahwa Arsuwang adalah penyihir api yang jenius seperti Hong Bion. Arsuwang mengatakan dirinya sudah berlatih selama bertahun-tahun, tapi perkembangan Tuan Putri tidak masuk akal. Bahkan dalam waktu yang singkat, Tuan Putri mungkin akan melampaui dirinya. Flem tentunya terkejut karena seharusnya pengendalian sihir Hong Bion baru mulai meningkat saat dia berada di kelas 2, tapi kenapa malah terjadi sekarang? Flem berpikir apakah mungkin ini semua adalah perbuatan dari Baek Yusul juga, mengingat ada sesuatu yang aneh juga saat ujian praktek alkimia. Dalam novel aslinya, obat Iron Point tipe B itu aslinya sebuah formula yang ditemukan oleh Aisel di masa depan, tapi Mason mencurinya dan menyempurnakan ciptaannya itu. Flem penasaran bagaimana Baek Yusul bisa tahu resep yang bahkan tidak tertera di dalam cerita aslinya, tapi Baek Yusul juga tampaknya tidak tahu tentang novel yang ia baca. Setelah dipikirkan lagi, Flem merasa mungkin saja Baek Yusul bukan pembaca novel seperti dirinya, melainkan Baek Yusul adalah seseorang yang tahu masa depan, tapi tidak tahu alur cerita aslinya. Flem berpikir jika Baek Yusul bukanlah orang yang merasuki orang lain, dan kemungkinan dia adalah seorang regresor yang kembali ke masa lalu. Flem merasa alasan itu lebih masuk akal, dan jika Baek Yusul datang dari masa depan, dia mungkin tahu pengetahuan masa depan, tapi tidak ingat setiap detail kecil terkait dengan Aisel. Akan tetapi di cerita aslinya, hanya Ma Yusung sendiri yang pernah memperoleh kesempatan untuk regresi, meskipun itu hanya satu kali. Satu-satunya individu di dunia ini yang memiliki kekuatan waktu hanyalah Silver Eleven Moon, dan hanya dengan kekuatan orang itu pula Baek Yusul bisa regresi ke masa lalu. Namun selagi Flem berpikir dengan sangat keras, Wonryang mendatangi Flem sambil menanyakan apakah Flem memiliki masalah. Melihat adanya Wonryang, Flem merasa waktunya pas sekali karena dirinya ingin menanyakan bagaimana pendapat Wonryang mengenai Baek Yusul. Wonryang mengatakan ia tidak tahu apa maksudnya, tapi dirinya merasa jika Baek Yusul terasa agak tidak biasa dibandingkan para siswa lainnya. Tapi Flem menanyakan apakah Wonryang tidak merasakan sesuatu lagi, dan Wonryang mengatakan tidak ada. Flem tampaknya sadar jika hanya dirinya seorang yang merasakan keanehan tersebut, karena hanya dirinya seorang yang tahu jalan cerita sebenarnya. Wonryang kemudian menanyakan apakah Flem sebenarnya memiliki ketertarikan pada Baek Yusul, sehingga menanyakan orang itu padanya. Flem mengatakan sepertinya begitu, dan Wonryang tampaknya salah paham dengan itu, dan merasa sangat terguncang. Dalam pikirannya, Flem berpikir jika Baek Yusul seperti mengetahui cerita aslinya seperti dirinya, tapi Wonryang hanya bisa melihat Flem yang sedang berpikir dengan keras. Flem merasa jika ini tidak akan bekerja, jadi sebaiknya dirinya menghampiri langsung Baek Yusul dan memberitahu apa yang dirinya pikirkan. Tapi perkataan itu membuat Wonryang semakin terkejut hingga berpikir apa yang sebenarnya ingin Flem beritahukan pada Baek Yusul.